segala penjuru tanah air tentang prestasimu. Maka segera ku kontak, segera ku cari nomor HP nu, dan ternyata serinaku pendeta BRC dan Bang Simpson Ginting itu yang secara serentak memberikan nomor nu kepada aku, Yon. Iya. Kamu sakaro lancar fasih? Fasih, Pak. Oke. Tapi lebih baik kita bikin bahasa Indonesia saja ya. Pak. Adik-adik kita, adik-adik lu juga bisa memahami. Pak. Jadi kamu, maaf, aku lupa. Beruginting, bebere. Aku beruginting, bebere bangun, kempu sembiring, Pak. Ois, mantap. Beruginting, bere bangun, kempu sembiring. Tua bapak dari Janari. Adi bapak Kutabuluh Simole Nari, Pak. Oke. Nande Batu Karang. Lang, Pak. Nande Tanjung Belang. Liar-liarnya, Pak. Kutabuluh Ras Tanjung. Oh iya. Tanjung Kutabuluh deher we. Pak. Ya. Oke, Yun. Jadi sebenarnya cakap-cakap tasi lebih Kaigar dan lebih fokus. Jadi tiga tepatnya berapa usia tepatnya ketika kamu di wisuda jadi doktor S3 di UPH anakku? Aku lengak aku wisuda, Pak. Cuman kita habiskan gelar doktor. Ya. Itu tepatnya umur 25 tahun 364 hari. Karena besoknya umur 26 gitu, Pak. Wow. Jadi hadiah ulang tahun lu yang ke-26 kamu terima hari ini ya. Iya, Pak. Gitu, Pak. Ya, jadi berarti kamu lulus S1 dalam usia 20 atau 21 tahun? 21, Pak. 21. Oh, kemudian berapa tahun kamu ambil S3-nya? S3-nya sampai wisuda 3 tahun, Pak. Cuman sampai kemarin terakhir 2 tahun setengah pendidikan. Wow. Berarti kamu tamat SMA berapa itu? 17 tahun ya? 18, Pak. Tamat SMA. 18. Jadi supaya aku tidak bertanya lagi banyak, kamu lahir tahun berapa, anakku, Yun? Aku lahir 1994. 1994. Wow, iya, sangat belia ya, sangat belia. SD 6 tahun? Iya, 6 tahun, Pak. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 12 tahun, S1 3 tahun 4 bulan. S1 3 tahun 4 bulan, S2 2 tahun. 1 tahun 7 bulan, rata-rata nggak sampai genap. 2 tahun 3 tahun. 1 tahun 7 bulan S2, kemudian S3, ya, sama wisuda 3 tahun. Wow, luar biasa. Kamu udah sempat bekerja atau tetap studi atau sambil studi bekerja? Aku nggak pernah nggak bekerja, Pak. Jadi dari SMA memang bekerja sebagai penyiar radio. Lalu kuliah juga sambil nge-MC, sambil penyiar radio juga. Tamat sarjana hukum. Waktu itu baru selesai sidang, 1 minggu kemudian langsung kerja bagian hukum juga di legal di satu stasiun TV yang waktu itu lagi hits. Gitu, jadi nggak pernah nggak bekerja, Pak. Jadi kamu aktif di kegiatan kurikuler, non kurikuler, aktif di sekolah, di kampus maupun di di sosial termasuk pekerjaan ya. Kamu gimana? Ke Permata, gereja atau apa? Oh iya, Permata, Pak. Aku GBKP, Pak.
Karawaci berarti. Karawaci, betul. Wih, berarti kamu sama dengan si itu dong. Siapa? Aduh, lupa aku. Guru Brahmana, anak sendiri. Alwin. Alwin. Ya, kami sama Pak, seangkatan, seumuran. Oh, seumuran kamu sama Alwin. Ya Pak. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Gini, berarti kamu bekerja dari awal memang ini tempat kamu bicara lebih lanjut pun ini apa yang sudah kamu lakukan aku ini benar-benar sebuah inspirasi. Terima kasih Pak. Adik-adik lu bagi semua orang muda Karo dimanapun dia. Jadi itu juga sebenarnya tujuanku membuat Cadas ini cakap-cakap cerdas. Ya apa namanya di kalangan kita Karo maupun nanti perlahan-lahan ke tingkat nasional supaya karena aku lihat gini, YouTube ini selama yang kulihat itu sifatnya hanya apa namanya ya hiburan. Yes. Hiburan, belum banyak konten-konten kreatif yang serius. Nah, tetapi kalau kita serius juga itu tidak juga menarik, kan? Iya betul Pak. Kayaknya gimana caranya? Tetap santai, tetap menghibur, tapi ada sesuatu yang bisa kita petik gitu, Yun. Ya, siap Pak. Jadi luar biasa. Artinya kamu dalam salah satu proses kehidupan yaitu pendidikan, kamu sudah sampai di puncak. Kamu sudah sampai di puncak, sudah menyelesaikan S3 Ando. Ya, kalau kamu suatu saat ini aku belum tahu nanti mungkin suatu saat kamu menjadi seorang pengajar, seorang dosen sehingga nanti mendapat gelar guru besar, itu nanti kutanya. Tapi pertanyaan pertama aku begini. Sejauh ini apa yang kamu sadari, refleksikan, keberhasilan lu dalam bidang studi ini adalah karena personal lu atau dukungan eksternal? Mana lebih menonjol menurut lu? Kalau yang saya rasakan ya Pak, yang ku rasakan gitu Pak, ini semuanya itu berawal dari keinginan. Jadi memang harus ada dari diri sendiri dulu gitu. Kalau dukungan eksternal bagaimana? Dukungan eksternal itu adalah pendorong. Jadi kalau kita tidak menginginkan, dorongan itu hampa. Karena tidak ada objeknya gitu Pak. Oke. Yang paling menentukan adalah keinginan personal. Betul. Keinginan personal. Eksternal itu hanya mendorong saja. Betul Pak. Oh, itu yang kamu sadari ya? Ya. Baik. Kalau begitu, aku saya lebih dalam sedikit soal personal, ya, soal personal. Apa yang kamu maksud dengan soal personal di sini? Keinginan personal. Ini saya lebih jauh lagi. Ini sesuai dengan sifat-sifat lu yang terbentuk mungkin mulai kamu dari kecil atau apa? Ya, apa sebenarnya? Kalau terkait dengan personal, Pak, nggak kita pungkirin bahwa setiap manusia diciptakan Tuhan itu kan memang punya talenta masing-masing. Betul. Dan kita nggak pungkiri juga, mungkin Bapak nggak pungkiri juga, dan mungkin Bapak mengalami ada masanya di mana kita ini orang Karo ini kalau kumpul-kumpul maunya contoh membandingkan gitu Pak. Jadi banyak anak-anak yang di saat dia dibandingkan dengan orang lain, contoh dibandingkan dengan adiknya, dibandingkan dengan impalnya, dibandingkan dengan sepupunya gitu, seninanya, dia nggak terima. Tapi yang kurasakan adalah kenapa aku bilang tadi harus dari personal, karena di saat kita terima bahwa perbandingan itu adalah memacu kita untuk menjadi berhasil, nah di situ itulah yang perbandingan yang membanding-bandingkan ini adalah dorongan. Makanya aku bilang dan ku tekankan juga terutama kepada karena kan aku anak paling tua Pak, aku punya adik 2. Oke. Tekankan sama adik-adikku adalah walaupun aku sudah doktor, aku tidak bisa menjaminkan kau pun berhasil, bahkan aku tidak menjamin diriku berhasil kalau bukan aku yang mau, gitu Pak. Itu yang kamu tanamkan dalam adik-adik ya? Ya, betul Pak.
Oke. Jadi tadi kamu bilang bahwa orang tua, khususnya orang Karo, itu punya kebiasaan membanding-bandingkan. Yes. Nah, tapi ketika anaknya sendiri mendengar banding-bandingkan itu, ternyata ada dua kemungkinan responnya. Betul. Satu, membuat dia semakin terpacu untuk lebih baik dari orang yang dibandingkan itu. Tapi ada juga yang akhirnya merasa lebih down, ya marah gitu. Betul, ya. betul. Nah, kamu bisa jelaskan enggak, kenapa kamu ketika mendengar dibandingkan orang tua, kamu milih untuk yang memacu diri itu tadi? Karena aku berpikir, Yun, mungkin lebih banyak anak-anak itu yang ketika dibandingkan dengan orang tuanya, dia bahkan marah sama orang tuanya. Ya, betul. Tidak mau dibandingkan seperti itu. Nah, kamu ternyata memilih yang memacu, semakin memacundu. Nah, saya ingin bertanya, sebenarnya apa yang membedakan seorang anak-anak ketika dia dibandingkan itu? Ada yang lebih termotivasi, ada yang akhirnya down dia. Menurut lu gimana? Ya. Kebetulan Pak, karena aku kan aktif sekali dalam organisasi, aku menemukan ini waktu aku ketemu seorang profesor ahli filsafat, Pak. Dia mengajarkanku begini, Pak. Kalau kamu diberi sesuatu oleh orang, itu bukan berarti cuma terima kasih yang kamu terima. Contoh, kita diberikan pelajaran di sekolah, itu bukan terima kasih, tapi kita harus gali, gitu. Kalau kita diberikan nasihat, dimarahi, contoh, atau dibandingkan, itu kita tidak harus jadi down, tapi kita buktikan, kita harus apa yang dikasihkan itu kita bilang terima kasih, tapi kita harus buktikan. Itu yang selalu kutanamkan sama diriku. Contoh Pak, ini mungkin apa ya, secara teori saya agak kurang paham, cuman ini yang saya rasakan juga. Gini Pak, di saat kita terima gaji, banyak sekali orang yang terima kasih atas dapat gaji itu. Padahal selain terima kasih, itu ada beban lagi di pundak kita, bahwa kita harus kerja lebih giat lagi. Begitu Pak. Karena dalam kita mendapatkan hasil terima gaji itu, kan kita nggak tahu uang itu didapat dari mana. Bisa saja contoh dari istrinya yang jenguk-jenguk, atau dari sumpahan orang. Kita dengan terima, kita bilang terima kasih, tapi kita tidak memberikan lagi effort apapun, malah itu jadi batu sandungan nanti. Hasil yang kita terima itu buat diri kita ke depannya, gitu Pak. Oke. Jadi dari apapun yang kita dengar, yang kita terima, betul, menyenangkan maupun tidak menyenangkan, kita harus meresponnya dengan komitmen membuat yang lebih baik. Iya, betul Pak. Harusnya seperti itu. Yang saya jalankan seperti itu. Kalau boleh saya sharing juga, contoh hal simpel. Gila, atau bibiku ngasih baju sama aku, contoh Pak. Atau ngasih ngasih kue. Adalah hal yang tidak mungkin kalau aku tidak pernah memberikan dia sesuatu hal kembali. Contoh belikan pulsa mungkin, atau ngajak makan gitu Pak. Jadi hal-hal sesimpel itu, di saat kita menerima, kita harus merespon apa yang kita terima itu, gitu Pak. Oke. Wah, ini bagus banget nih apa yang kamu katakan ini. Oke. Aku lebih dalam nih menggali kami nih. Siapa? Profesor yang kamu bilang tadi itu kamu temukan saat kamu kuliah apa? Saat saya tamat SMA, aku nggak pernah punya cita-cita Pak, jadi dokter, jadi profesor ke depannya enggak. Justru yang Bapak juga tahu kan, maksudnya kita orang Karo ini banyak korban anak banding-bandingan, termasuk aku juga pasti merasakan gitu kan. Iya. Waktu aku tamat SMA, itulah di situ karena aku lagi nge-MC kebetulan tentang filsafat. Karena ada waktu berdua untuk komunikasi, tiba-tiba dia juga psikolog, melihat mimik wajah, gerak gitu kan Pak. Dia tanya sama aku, tujuan hidupmu apa gitu-gitu, biasalah orang filsuf kan Pak nanya. Paradigma berpikirmu seperti apa gitu-gitu. Di situ dia mengajarkan
ya itu tadi, kalau kita menerima, kita nggak boleh bilang terima kasih aja, tapi kita harus memberikan yang lebih. Makanya dari situ, contoh simpelnya aja, saya kalau sekolah nih Pak, sebelum saya S1, S2, S3, bapak saya selalu tanya, "Siap untuk sekolah? Kasih Bapak target, berapa bisa kamu selesaikan sekolahmu?" Gitu Pak. Nah, di saat kita udah accept itu, di saat kita udah terima itu, kita harus buktikan gitu. Iya. Oh, bagus sekali ya. Memang kalau saya tahu juga, kalau Ginting Mergane ini sangat sayang sama dia. Ya, begini, Naku. Sifat-sifat atau kebiasaan kamu kebetulan yang sangat bagus tadi ya. Seseorang itu kan berasal dari mindsetnya. Iya, betul. Berasal dari mindsetnya. Nah, kamu ketika ketemu profesor itu, kalau saya tangkap tadi, itu mendapat satu pencerahan, mendapat satu mindset yang sangat bagus sekali, sehingga saat ini pun yang kamu sampaikan adalah peristiwa pertemuan yang diatur oleh alam semesta, yang diatur oleh Tuhan. Biasanya kan orang bertemu profesor itu ketika dia kuliah kan, tapi kamu bisa bertemu profesor yang hobi memotivasi orang, hobi berkomunikasi dengan orang. Aku menduga profesor yang bertemu itu seorang yang sangat humble, sangat rendah hati. Dimanapun dia, aku tidak kenal, aku juga ingin ucapkan terima kasih karena dia sudah berhasil membentuk anakku, seorang guru ginting, mencapai potensi pendidikannya yang tertinggi. Nah, yang ingin kutanyakan itu satu ya, mindset karena terbentuk secara personal bertemu dengan profesor itu. Lalu yang kedua, sebagai orang Karo, ya sebagai orang Karo, mindset apa yang terbentuk dari adat budaya Karo di dalam diri itu? Kalau adat budaya Karo yang paling melekat sama aku gini Pak. Ya. Aku sangat bersyukur lahir sebagai guru ginting. Kenapa aku bilang gitu? Iya. Kalau di zaman sekarang gini, apalagi kan kalau misalnya guru ginting pasti tampil gitu lah Pak. Kenapa? Kalau udah guru ginting pasti tampil gitu. Tampil. Pasti seperti itu di zaman sekarang ini karena sudah ada media kan Pak. Jadi orang, guru ginting siapamu itu gitu. Iya. Kalaupun budaya, aku kebetulan bukan orang yang, walaupun aku lahir di Jakarta gitu ya Pak, secara Jakarta, aku bukan orang yang tidak tahu adat. Bahkan mama aku suka bilang, "Kamu lahir di Jakarta, sekolah bareng Chinese, lebihan kamu daripada anakku, takut anakku," katanya selalu. Wah, Karena memang aku mau belajar Pak. Contoh, ini Bapak ini tembiring, berarti apa aku ya, dari mana ya gitu. Aku mau belajar itu gitu Pak. Bahkan aku kalau ditanya, kampung mana gitu, contoh kayak Sugihan, di mana kampung dulu Sugihan gitu. Ada bibiku Sugihan gitu. Entah di Munte, ada bapakku Munte. Sampai alamat pun aku tahu Pak. Iya. Bagus banget. Kalau begitu, satu hal dari budaya Karo ini yang paling kamu banggakan itu apa? Yang paling kubanggakan adalah tentang Mekade-kade Pak. Oke, Mekade-kade ya. Pak. Jadi kalau Karo, sesama Karo, labacilasi kade-kaden, bagaimana? Wow, itu kesadaran itu ada bagi kamu, Nakku. Iya, ada Pak. Lahir di Jakarta, besar di Jakarta, ini luar biasa sekali. Dan ini aku anggap keberhasilan dari orang tua menyatakan, menjelaskan, memperkenalkan budaya Karo itu kepada Iya Pak. Saya kira apa yang dicontoh oleh orang tua ini bagus sekali. Ini perlu sekali dicontoh oleh orang Karo dimanapun dia berada,
supaya generasi-generasi karo seperti kami ini, seperti kami bilang tadi, itu punya ketertarikan terhadap adat budaya karo ini. Yes, Pak. Luar biasa Nagu sekali. Nah, satu lagi, faktor yang ketiga membentuk kita adalah nilai-nilai spiritual kita. Betul. Ya, jadi persoalan kita itu ditentukan lingkungan pergaulan kita, ya, dengan siapa kita bergaul, apa yang kita kerjakan. Seperti kamu katakan tadi, kamu tidak bekerja selama sekolah sampai kuliah, itu benar-benar membentuk kamu. Kemudian yang kedua adalah nilai-nilai adat kebiasaan karo yang dinyatakan oleh orang tua Anda dan juga kadek-kadek semuanya. Nah, yang ketiga membentuk kita yang aku tahu juga pengalaman-pengalaman teologis, pengalaman-pengalaman spiritual kita. Ini bagaimana kamu menyerap spiritualitas ini, Yun? Iya, terkait dengan spiritual, Pak, yang perlu dipahami adalah gini, Pak, kita itu harus punya waktu, pasti punya waktu untuk saat teduh, itu pasti. Kalau saya itu pasti, Pak. Baik itu contoh mau di jalan, mau di mana gitu. Ada waktu 5 menit untuk kayak, Tuhan capek nih aku gini nih, atau berkeluh kesah atau mengucap syukur, itu kita wajib kayak gitu, Kak. Jangan sampai kita malah berkeluh kesah atau cerita ke manusia. Kalau saya tuh begitu kan nggak, makanya saya tidak jarang sekali punya teman dekat yang seperti harus teman dekat sekali gitu. Karena saya kalau apapun kayak berkeluh kesah atau ngucap syukur cuma kayak bersender lalu kayak Tuhan hari ini saya lelah gitu aja, Pak. Dan saya nggak pernah lupa yang namanya apa yang udah Tuhan kasih, saya kembalikan lagi itu saya nggak pernah lupa, Pak. Oke. Jadi ada 2 kata kuncinya yang saya tangkap. Kalau kurang nanti kamu tambahin lagi. Pertama, jangan pernah lupa bersaat teduh ya. Betul. Jangan pernah lupa bersaat teduh atau berkomunikasi, ya, atau berdoa kepada Tuhan yang kita percayai di dalam iman kita, ya. Kemudian yang kedua seperti kami bilang tadi, selalulah bersyukur, selalulah membalas kebaikan orang lain, selalulah berusaha untuk bahkan memberi yang lebih baik dari orang lain. Kalau dia memberikan kita kue, kita tidak hanya membalasnya suatu saat untuk memberikan dia kue, tapi harus lebih dari itu. Wow, ini ajaran ya, silakan. Tapi Pak, itu bukan berarti contoh memberi itu saya udah kasih Bapak kue, terus Bapak kasih saya kue tart lebih besar, jadi kita saing-saingan. Itu bukan adalah tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah menjaga hubungan kita agar tetap terus terjaga dan saling memahami bahwa kita saling membutuhkan. Intinya begitu, Pak. Bukan menunjukkan, aku udah kasih kue Bapak balas dengan kue yang lebih besar. Bukan seperti itu. Ya, tepat sekali. Itu yang aku maksud. Karena bisa saja ketika kita punya keinginan untuk membalas itu, bisa 2 tahun, 3 tahun baru kita mampu. Ya, betul. Tapi sebenarnya yang perlu sekali kita jaga adalah hubungan kita itu ya. Wow, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama manusia. Mantap sekali penjelasan. Nah, ini saya kembali ajukan sebuah pertanyaan iseng sebelum kita masuk ke yang SMA jurusan apa, Yun? IPS, Pak, karena udah tahu pengen masuk hukum. Oke. Jadi bagi itu tidak ada masalah IPA atau IPS ya. Dan sekarang juga kuliah sebenarnya anak-anak itu juga sudah tidak sudah tidak penting IPA atau IPS. Dan saya juga sekarang katakan seperti itu. Zaman kami dulu, di zaman Bapak dulu, saya kira itu IPA itu lebih tinggi dari IPS. Ya. Nah, sekarang masuk ke yang lebih serius, Yun. Siapa? Nah, sebenarnya saya punya cita-cita, saya punya keinginan, saya punya sebuah sebuah harapan. Itu Nadiem Makarim itu menonton dialog kita ini saat kami ditempatkan di Kementerian Pendidikan itu menjadi salah satu pejabat jurusan kunci khususnya untuk bidang pendidikan. Ini serius saya berkata, karena apa yang kamu tempuh nakku ini
Bukan hanya prestasi Buru Ginting, bukan hanya prestasi Kalak Karo, bukan hanya prestasi Kalak Sumatera, tapi ini prestasi orang Indonesia yang kamu dapat seperti ini. Saya kira tidak banyak di cadas saya, di podcast saya sebelumnya, kalau kamu sudah sempat nonton, Niko 28 tahun, ya, Niko 28 tahun, Kam memecahkan rekor 26 tahun. Dan kita berharap ada lagi nanti adik-adik yang bisa lebih mudah lagi gitu kan. Ada yang 25 tahun atau paling tidak lebih banyak lah yang seperti Kam 27, 28 juga nggak apa-apa itu kan. Nah, pertanyaan saya begini. Kamu pernah nggak berpikir untuk mengevaluasi sistem pendidikan kita di Indonesia ini? Menurut lu, sistem pendidikan kita di sekolah dasar dan menengah itu sudahkah bagus, sudah lumayan, sudah ideal untuk mengakomodir semua keinginan generasi muda kita itu untuk bisa bekerja atau bisa melanjutkan ke perguruan lebih tinggi? Pernah kamu berpikir seperti itu, Yud? Jadi begini Pak, terkait dengan sistem sekolah, tentang sistem pendidikan. Sebenarnya kalau saya boleh berpendapat Pak, ini yang menjadi rumit adalah di saat berbenturan dengan keinginan masyarakat. Nah, karena kan kalau sekarang ini contoh sekolah aja, ada sekolah negeri dengan sekolah internasional dan swasta aja sudah berbeda. Betul, betul. Kalau terkait dengan sistem ini pemerintah juga tidak akan dengan cepat untuk merubah yang namanya sistem pendidikan. Kenapa saya bilang seperti itu? Contoh, zaman sekarang dan zaman dulu, kayak Bapak bilang, ada IPA, ada IPS. Kalau dulu aku IPA tadi paling juara, tapi tidak menutup kemungkinan sampai hari ini masih banyak orang tua menuntut anaknya masuk IPA. Berarti salah siapa, Pak? Betul sekali. Nah, lanjut yang kedua adalah saya bukan tidak membela pemerintah yang begitu lamban mengubah sistem pendidikan, bukan. Saya tidak ada membela siapapun. Justru saya ada di kedua belah pihak gitu. Jadi kalau masyarakat ingin merubah sistem pendidikan, berarti pola pikir masyarakat, ayo sama-sama berubah. Menurut saya pribadi, SD kita 6 tahun, terus SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Tapi ujung-ujungnya nanti akan profesi masing-masing. Kalau di beberapa sekolah internasional itu sudah diterapkan apa yang diinginkan anak gitu Pak. Contoh, udah tahunya anakku ini jadi rende-rende, udah ya dari kecil rende ya silalap gitu Pak. Tapi itu kan nggak masyarakat yang berpikir seperti itu kan juga jarang gitu Pak. Tapi yang ada adalah IPA mindayana aku teku tena jadi dokter mintena bagaimana Pak? Jadi sebenarnya terkait dengan sistem pendidikan baru bisa berubah saat sama-sama dengan masyarakat mau merubah pola pikirnya. Kalau sistem ini kan Pak sebenarnya ini kan cuma rules. Rules itu adalah berarti ini loh, ini ada SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Nah di SMA aja dulu ada bahasa, sekarang bahasa udah nggak ada. Kenapa bahasa udah nggak ada? Karena ya memang sekarang bahasa bisa dipelajari dari kursus, seperti itu Pak. Nah nanti juga ke depannya saya harap dengan masyarakat yang sudah berpikir daripada di sekolah ada kejuruan bahasa, mungkin nanti dari SD juga sudah difokuskan, kalau misalnya anaknya ingin jadi teknik, dari SD udah matematikanya digenjot, atau mungkin dia mau jadi seniman, terkait dengan kemampuan otak kanannya sudah diasah, begitu Pak. Oke. Jadi sebenarnya bukan melulu ditentukan oleh sistem pendidikan itu, tapi juga masyarakat kita itu juga harus objektif menilai bakat, talenta dari anak-anaknya ya. Itu yang kamu katakan tadi. Jadi sistem sebenarnya udah bagus ya. Hanya bagaimana masyarakat juga itu jangan lagi seperti tadi. IPA lebih bagus ya dibanding IPS.
Padahal ya enggak juga kan? Ya begitu. Betul. Jadi masyarakat juga harus memahamilah ya, mengoptimalkan berdasarkan sistem yang ada. Wow, ini pendapat Dr. Yuni Priscila Beruginting Berebangun Kempu Sembiring. Luar biasa anakku, luar biasa sekali. Karena aku lihat dari pengalaman dulu, kalau jenjang perguruan tingginya, saya kira udah bagus ya, udah ideal. Kamu bisa selesai S1 3 tahun 4 bulan. Nah ini kan udah bagus nih. Ya, jadi selama anak itu mau memicu dirinya, tidak lagi dibatasi oleh sistem yang itu. Jadi lentur sekali sistem di S1, S2 juga demikian, S3 juga demikian. Nah, memang yang selama ini yang saya dengar juga yang paling banyak itu disorot memang di sistem pendidikan dasar dan menengah kita. Tapi itu seperti yang bilang tadi, itu tergantung masyarakat itu sendiri. Bagus. Kamu SD di mana? SD negeri, SD swasta, SD internasional? Saya swasta semua, Pak. Karena dulu ya itu tadi orang tua ingin bergabung dengan Chinese semua. Gitu. Oke. Jadi yang dekat rumah lah kalau begitu ya. Ya. Baik Yun. Nah, sekarang kita ke lebih serius lagi. Kamu sudah sampai di puncak aku dengan karir lu, dengan pendidikan lu. Nah, kamu masih punya cita-cita gak sih? Masih Pak, aku selalu punya planning 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Aku selalu punya planning. Oke. Ada nggak cita-cita lu jadi profesor? Ada Pak, makanya saya memutuskan untuk full time dosen sekarang Pak. Sekarang kamu dosen? Aku masih dosen tamu Pak di beberapa universitas swasta dan negeri. Karena kan aku lawyer juga Pak, ya. Konsultan, lawyer gitu Pak. Wanita panggilan lah, mau dipanggil jadi apa aja bisa Pak. Oke. Nah, karena udah tahu saya udah ada planning, profesor termuda itu umur 31, sekarang umur saya 26. Berarti saya masih bisa jadi profesor wanita termuda umur 39, jadi saya selesai. Wow. Jadi kamu punya cita-cita sekarang ini menjadi profesor di usia 29 tahun. Ya, Pak. Wow. Siapa yang 31 tahun profesor? Yun. Ada Pak dari UI. Dari UI? Laki-laki. Siapa? Abdul Latif? Ada laki-laki. Laki-laki Pak. Yang ekonomi bukan? Ekonom? Saya fokusnya selalu di bidang hukum Pak. Biar dapat muri lagi Pak. Bukan, maksudnya yang profesor termuda itu ekonom dia? Enggak Pak, di bidang hukum. Oh, bidang hukum juga? Iya, saya perbandingannya di bidang hukum Pak. Soalnya sebisa mungkin kalau bisa masuk muri gitu Pak. Oh, begitu ya. Sekitar 15 tahun yang lalu, orang Karo memecah rekor juga sebagai profesor termuda di Indonesia. Prof. Keliat bukan Pak? Bukan, Adrianus Bliala. Oh iya, kriminologi. Kriminologi. Dia itu mendapat guru besar di bawah 40 tahun. Ya, pada masa dia itu belum ada profesor yang di bawah 40 tahun. Jadi sembiring mergana, Puang Kalimbu Buta, itu sudah memecahkan rekor pada saat itu ketika dia sekitar 39 tahun menjadi guru besar. Nah, rekor berikutnya akan dipecahkan oleh Beruginting ketika nanti mendapat guru besar di usia 39 tahun. Kita berdoa aku kalau gitu. Ya, Pak. Amin Pak. Tetap ya, menjadi menjadi kebanggaan khususnya bagi kita orang Karo. Jadi kamu saat ini mengajar, meneliti, menulis, itu harus kamu lakukan ya? Iya Pak. Karena banyak juga orang mencari gelar doktor, tetapi tidak mau melakukan penelitian. Saya tetap melakukan itu Pak. Bagus, karena memang bedanya dokter dengan yang bukan dokter itu adalah mereka lebih intens di dalam penelitian dan menulis. Ya, begitu ya Yun? Iya, betul Pak.
Iya, oke kalau begitu. Nah, pertanyaan terakhir. Saya meminta kamu untuk menyampaikan pesan lu kepada para orang tua dan kepada adik-adik lu supaya bisa kalau apa pesan orang tua supaya dia itu bisa memaksimalkan, mengoptimalkan talenta-talenta anak-anaknya, dan apa pesan lu kepada anak-anak, pada adik-adik lu supaya juga bisa mengikuti prestasi lu atau bahkan melewati prestasi lu, khususnya untuk orang Karo dan juga orang muda di Indonesia ini. Gimana Yun? Silakan. Untuk orang tua, kami anak-anak pasti berterima kasih ya Pak. Sudah pasti kalau orang tua kan memberikan seluruh tenaganya, apapun yang dia miliki untuk anaknya ya Pak. Pesannya untuk orang tua adalah, kita kan sudah di zaman yang saling terbuka lah gitu Pak. Sama-sama kita kalau udah menjadi keluarga itu adalah punya tujuan. Berarti bapak dan mama adalah nahkodanya, kami yang akan membantu mendayung bersama-sama. Jangan lagi sebisa mungkin orang tua untuk yang namanya membanding-bandingkan anak, karena nanti ke depannya anak pun akan menuntut, "Ah, kugantilah mama aku ini, entah kugantilah bapak aku ini," kan nggak bisa kayak gitu. Jadi sebisa mungkin Ya, mungkin mamanya ya. ya itu paling penting sih Pak, karena yang kulihat adalah adik-adik di bawahku gitu ya, entah yang sepantaranku, masih banyak korban-korban perbandingan gitu Pak, perbandingan orang tuanya khususnya di kalangan kita yang orang Karo ini, karena kan kita ketemu di arisan, ketemu di pesta, "Gua anak andut tadi naku," jadi bandingkan lagi gitu. Jadi untuk bapak, mama, entah bibi, kila, semua yang ada, sebisa mungkin jangan lagi banding-bandingkan, anak-anak gitu. Justru yang ada adalah support-lah anak-anaknya. Tidak ada hal yang jelek kok, tidak mungkin anak itu kalau contoh minta handphone, entah minta gadget baru, nggak mungkin kok dia, bakal terjerumus terlalu dalam kalau tidak ada beban atau sakit hati kepada orang tua. Jadi, janganlah, kan di Alkitab juga gitu kan, janganlah bangkitkan, marah anak-anakmu gitu kan, Pak. Jadi ya salinglah, intinya harus saling-saling gitu. Dan buat, anak-anak juga, buat, adik-adik yang masih menjadi, tanggungan orang tua khususnya, eee, apapun itu kalau misalnya menjadi masukan, dinasehatin, kalau bahasa sekarangnya jangan baper. Jadi jangan apa-apa dimasukin ke hati, "Sakit kali lah hatiku ini Kak," katanya gitu. Suka gitu soalnya orang-orang Pak. Sebisa mungkin, itu dihindari. Kenapa aku bilang gitu, karena kita punya tujuan loh, kita, tahu ke depannya kita mau jadi apa, kita loh yang buat gitu. Dan yang paling penting adalah tidak boleh sama sekali adik-adik ini tidak mempunyai cita-cita. Karena, orang tua nanti ujung-ujungnya akan bersama anaknya gitu. Kalau misalnya anak-anak tidak punya cita-cita, nanti yang jadi tengger selanjutnya siapa? Gitu, Pak. Wow, luar biasa sekali, luar biasa sekali. Pesan lu baik untuk orang tua maupun untuk adik-adik lu. Jadi kamu tadi bilang kita adik-adik semua harus punya cita-cita, dan mewujudkan cita-cita itu adalah cara kita membalas jasa seluruh orang tua kita. Nah, sekarang pertanyaan terakhir sekali, Yun. Ya, Pak. Kamu suka nggak lagu Karo? Suka, Pak. Suka ya? Aku update. Lagu Karo apa yang kamu paling suka? Yang paling suka biasanya yang tentang lagu-lagu orang tua, Pak. Apa ya judulnya? Aku kalau judul lagu agak kurang hafal lagi, Pak. Nggak perlu judulnya, coba kamu nyanyikan sepenggal aja. Bapak, apa ya susah, Pak? Lagu Karo, pop, lagu dulu, silahkan. Kamu harus membuktikan kami ini benar-benar orang Karo. Terang bulan. Lagu itu yang gimana tuh, Pak? Coba refnya dulu, kami yang refkan dulu sekali, Pak. Kami lagu si terang bulan turanglah megogo. Kamu tahu nggak itu?
Tahu tahu, Pak. Nah, coba nyanyikan terus ya. Bentar. Atau yang lain? Lagu Si Terang Bulan ya, Pak. Atau lagu yang lain, apapun bisa. Yang penting sepenggal aja lagu karo. Ya udah, lagu yang tadi aja, Pak. Ya. Andaikan kami lagu si terang bulan terang bobo tarik gimana Pak? Terang bintang bergaris-garis andaikan kami lagu si terang bulan terang bobo. Wow. Luar biasa. Nanti jadi pengganti Leodra pula, Pak. Udah lah, Pak. Mantap, mantap, mantap. Minggu depan saya akan podcast juga dengan seorang penyanyi karo top yang wajahnya mirip dengan Kam karena buru ginting juga. Pak. Oke Yun, ini dulu untuk interaksi kita pertama ini aku. Jangan-jangan pernah kita ketemu kalau aku ke Karawaci ya? Atau belum pernah ya? Kalau sama belum kayaknya pernah ya. Mungkin kamu sibuk di kampus atau di mana, kita nggak sempat ketemu. Tapi suatu saat kita pasti ketemu. Siapa? Ujur melalai ya, Dr. Yuni Priskila Buru Ginting. Kebanggaan. Ya, Pak. Sampai jumpa aku. Ya, Pak. Mari.